Guys, di penghujung tahun 2024 kemarin, atau tepatnya di awal tahun 2025 ini, kita digemparkan oleh pemberitaan salah satu media asing, yaitu OCCRP, yang mana media tersebut menobatkan Pak Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup di dunia. Astagfirullahaladzim. Nah, dari pemberitaan itu, Pak Jokowi sudah menjawab pertanyaan salah satu wartawan. Yuk kita dengar dulu jawaban dari Pak Jokowi. Korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. itu, Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat. Tuh kan, kalian udah dengar apa kata Pak Jokowi? Silahkan dibuktikan korupnya apa, kan begitu. Buktikan aja. Jadi jangan main tuduh aja begitu. Kemudian sistem apa yang dirubah? Silahkan dibuktikan. Ya kan? Dan menurut beliau juga itu adalah framing jahat yang ingin mematikan karakter seseorang, kan begitu intinya. Kita tahulah media asing ini kan bermarkas di Amerika sana. Semasa pemerintahan Pak Jokowi, Amerika itu nggak bisa berbuat banyak untuk mengeruk kekayaan alam kita. Jelas aja lah mereka sakit hati, ya nggak? Dan kalau menurut saya, apa sih yang Pak Jokowi korupsi gitu kan? Buktiin. Apakah Pak Jokowi pernah menjual aset seperti Indosat? Ini Atau parah nih. menjual pulau? Nggak pernah kan? Nggak sama dengan presiden-presiden sebelumnya yang pernah menjual aset gitu kan. Bahkan, jangankan korupsi, bahkan aset negara yang sudah hilang pun bisa dikembalikan oleh Pak Jokowi semasa pemerintahan beliau. Ada 4 aset kalau nggak salah yang Pak Jokowi kembalikan. Di antaranya adalah PT Freeport, ya kan? Kemudian Blok Rokan, Blok Mahakam, dan juga Neumon Nusa Tenggara. Cek aja kalau saya keliru gitu. Itu ada 4 aset yang beliau kembalikan di masa pemerintahan beliau. Boro-boro korupsi, ya kan? Makanya saya bilang kalau mau memberitakan itu sesuai fakta lah, ada buktinya. Jangan main tuduh aja gitu kan. Kalian pasti tahu bahwa partner media asing ini yang bernama OCCRP ini kan partnernya itu Tempo. Dan kita tahu bahwa Tempo itu kan pernah mengajukan proposal semasa pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu ditolak mentah-mentah karena nominalnya mungkin terlalu gede. Nah semenjak itulah pemberitaan Tempo ini terhadap Pak Jokowi itu benar-benar mengerikan gitu, ngeri-ngeri sedap. Selalu memojokkan Pak Jokowi pemberitaannya semenjak proposal itu ditolak. Nah itu, jadi ada partnernya ternyata di Indonesia. Tapi minimal yang tidak senang dengan Pak Jokowi, minimal mendengar berita ini dia senang lah, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf nih, kalau saya boleh menghimbau kepada bangsa Indonesia, ya, rakyat Indonesia, kita jangan terprovokasi dengan pemberitaan tersebut. Apakah pemberitaan itu berdasarkan bukti atau hanya sekedar tuduhan aja? Nah itu harus dipelajari dulu, gitu. Ya, jadi sekali lagi kita sebagai rakyat Indonesia jangan terprovokasi dengan pemberitaan media asing tersebut. Sama aja kalau kalian percaya dengan pemberitaan itu, sama aja berarti kalian antek-antek asing dong yang percaya dengan pemberitaan asing, kan begitu. Makanya ya, tapi terserah kalian lah mau percaya mau enggak. Kalau saya sih enggak. Kalau saya tetap
percaya dengan orang Indonesia yang bernama Bapak Joko Widodo yang telah terbukti membangun Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Itu kalau pendapat kalian ya itu mah terserah ya, cuman saya menghimbau aja jangan terprovokasi. Itu aja sih, kita sebagai anak bangsa jangan mau diadu domba hanya karena pemberitaan media asing gitu loh. Oke, salam akal sehat.